Kalian bertiga telah lolos ke babak kedua wawancara. Selamat. Topik wawancaranya adalah menyusun proposal perjalanan bersama. Sebelum itu, mengapa kalian memilih perusahaan kami? Di era internet, semuanya bersifat personal. Industri pariwisata juga mengikuti tren ini. Karena itu, saya ingin mencari peluang baru di bidang ini. Kalau aku, cuma lebih tertarik aja. Jadi aku pikir, kenapa tidak mencoba? Kalau kamu... Ningxia. Kenapa memilih perusahaan kami? Oke, karena aku melihat di website kalian, 90% temanya berkaitan dengan cinta. Meski aku belum pernah pacaran. Aku sudah baca banyak buku dan film tentang itu. Dan aku juga pernah membayangkan seperti apa rasanya jatuh cinta. Aku percaya cinta dan traveling itu sama. Yaitu dua orang menikmati pemandangan bersama, melewati rintangan bersama, dan akhirnya sampai di tujuan bersama. Aku bisa menjadi pendamping dalam perjalanan romantis ini. Menciptakan kenangan indah untuk semua orang. Karena aku punya idealisme dalam bekerja. Jadi aku akan lebih bersemangat dalam pekerjaanku. Kamu sudah 26 tahun. Belum pernah pacaran. Benar? Lalu 26 tahun belum pernah punya hubungan. Hidupnya bagus, pendidikan sangat rendah. Tidak pintar belajar. Hidup juga tidak dinikmati. Selama ini ngapain aja? Hidup itu begini. Kamu bilang bersemangat kerja. Gak malu? Jangan ganggu aku. Cepat pergi. Haruskah aku ungkap identitasku sebagai penyelamat? Mungkin bisa membantuku dapat pekerjaan ini. Tidak, aku tidak boleh menunjukkan kelemahan. Menyelamatkan adalah hal yang ingin kulakukan. Tidak perlu mengemis dengan kata-kata. Aku bilang, ngapain kamu melamun? Kamu dengar apa yang kutanyakan? Aku pikir kehidupan biasa. Apa yang perlu dipermalukan? Tapi pekerjaan kita butuh orang yang suka petualangan. Tapi kamu juga perlu punya pengalaman kerja. Seseorang dengan semangat. Kami juga butuh orang dengan gelar untuk pekerjaan ini. Bahkan jika kamu tidak memberikan posisi ini padaku, aku tidak seharusnya berkomentar tentang hidupku. Siapa yang memberimu masalah bau itu? Senang menyerang orang lain. Hei, apa kamu memaki semua pemimpi di luar sana? Kamu akan bahagia. Kamu perlu ke psikiater, tahu? Oke. Aku ingin memberimu kesempatan ini. Aku kasih tahu dengan jelas. Aku memberimu pekerjaan ini. Karena aku pikir kamu sangat menyedihkan. Anggap saja aku sedang beramal. Biarkan kamu melihat dunia nyata. Bahkan begitu, kamu masih mau menandatangani denganku, kan? Bahkan jika aku menghina. Pikirkan sewa yang harus kamu bayar di akhir bulan. Pikirkan kesombongan yang datang dengan pekerjaan ini. Setiap hari dengan komunitas terbaik di kota. Masuk dan keluar dari gedung yang sama. Memegang secangkir kopi. Menggantung kartu kunci. Masuk dan keluar dengan setelan profesional. Kamu tidak perlu berdesakan di kereta untuk pergi kerja. Menginap di hotel bintang 5 mewah. Tidak perlu lagi melambai-lambaikan bendera kecil merah murah. Membawa grup hanya akan menimbulkan masalah. Turis yang rewel yang tidak mau mengeluarkan uang lebih. Tidak perlu lagi berjongkok di tempat wisata yang ramai. Memanggang kotak makan siang di sebelahnya. Ini tidak ada hubungannya dengan idealisme. Kamu masih akan mengambil pekerjaan ini. Benar, kan? Jadi berhenti bilang bahwa bekerja adalah untuk ideal. Secara pribadi aku pikir, semua orang datang bekerja. Mereka semua menggunakan keahlian profesional mereka yang luar biasa. Mengubahnya menjadi gaji yang layak untuk bosmu. Apa kamu terlalu banyak membaca buku dongeng? Atau tingkat bacamu hanya terjebak di sekolah dasar? Kamu benar-benar membuka mataku. Aku belum pernah melihat yang seperti kamu. Orang yang bias. Inikah yang kamu sebut dunia nyata? Kamu sama sekali tidak mengerti kesulitan kami. Kenapa kamu begitu jahat? Jahat. HMPH. Kamu terlalu berlebihan, tahu? Aku adalah ketua. Mainkan beberapa kata saat kamu menjadi pemandu wisata. Tidak ada kelebihan khusus. Kamu tidak tahu apa itu karir. Iya, itu hanya alasan untuk menghindari kegagalan. Itu membuatmu terus berjalan. Berhenti bicara. Tanda tangan atau tidak? Ini kesempatan terakhirmu. Oke, itu saja untuk wawancara hari ini. Kamu bisa pergi sekarang. Semua orang mengecewakanku. Tuan Sao, kami memiliki penilaian sebelumnya. Ningxia sudah yang terbaik. Dan bukankah kita sudah membahas kualifikasi pendidikannya sebelumnya? Kamu sudah mengalah. Apakah itu terlalu ketat? Keras. Aku tidak tahan dengan pukulan ini,
Bagaimana aku bisa bekerja? Orang datang untuk wawancara di hari pertama. Bisa bertahan denganmu selama banyak babak. Sudah tidak mudah lagi. Kamu tahu kenapa aku benci pendidikan rendah? Karena apa yang tidak bisa diajarkan sekolah kepada mereka? Aku lebih benci ketika mereka bilang tidak tertarik atau berbakat. Tidak beruntung. Mereka tidak akan berusaha keras. Tantangan seperti apa yang bisa kamu hadapi? Dan aku baru saja memberinya kesempatan. Chuan Xiao, bagaimana kamu bisa merekrut orang seperti ini? Lebih baik tidak merekrut daripada merekrut sekelompok pemakan gratis. Qin Hao, kamu brengsek besar. Kamu harus membuatku melakukannya. Lihat, aku sedang dimarahi sekarang. Kamu sudah memarahinya. Senang sekarang? Sudah kubilang. Aku lulusan SMK. Bagaimana bisa dibandingkan dengan orang lain? Nah, kamu yang bikin aku kesal. Kamu dimarahin seperti ini. Aku nggak bakal bilang. Aku tutup telepon dulu. Nggak semua bos kayak gitu kok. Cuma dia yang kayak gini. Sepertinya bos nggak bisa merendahkan kepala mulianya. Kenapa nggak minta tolong orang lain kalau terluka? Gimana kamu tahu aku terluka? Aku nebak. Hei, kamu pikir kamu baru aja bikin aku nangis? Sekarang aku di sini lagi buat bantu kamu. Malu? Tapi nggak masalah. Lagi enggak, aku nggak mau lama kerja di perusahaan lagi. Kamu juga bukan calon bosku. Jangan malu-malu. Kenapa enggak? Kirim email dari HP-ku. Format standar. Isinya bahwa kita sudah mempekerjakan karyawan yang paling memuaskan. Sekarang semua dalam bahasa Inggris. Kamu mau mempekerjakan aku. Waktu mulai. Kamu cuma punya 5 menit. Oh, oke. Hei, password itu. Sisa 4 menit 40 detik. Kenapa 2046? Kenapa nanya banyak-banyak? Cepetan. Oh, oke. Sisa 3 menit. Tapi ini. Gimana caranya? Aku saranin kamu simpan di memo dulu. Tulis konten yang mau dikirim. Iya UPS, gimana aku bisa? Waktu habis. Aku cuma mau kamu tahu. Kamu benar-benar gak cocok buat kerjaan ini. Bukan karena pendidikannya rendah. Tapi karena kamu bodoh. Hei, Pak Zhao. Ternyata aku nggak mau datang interview lagi. Tapi aku tiba-tiba sadar bisa ngajarin aku banyak hal. Aku tahu aku kurang berpendidikan. Tapi tidak apa-apa. Aku bisa mencoba. Nah, bagaimana kalau begini? Itu masa percobaan kita untuk 3 bulan pertama. Aku tidak mau sepeser pun. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang berpendidikan tinggi. Aku tahu, pendidikanku rendah. Tapi murah, ada manfaatnya. Tolong beri aku kesempatan ini. Tuan Zhang Zhang. Cantik sekali. Nyaris sekali. Tolong campur aku. Kenapa kamu minum parku? Apa aku sedang bermimpi? Kamu tidak sedang bermimpi. Aku hanya minggu ini. Yo ada di sini. Istri, kamu akhirnya istri saku. Istri. Ayo. Baru ya. Makan makanan enak. Dalam 3 bulan, aku akan melakukan penilaian ketat padamu. Mari kita bertaruh. Taruhannya adalah pemahaman kita tentang masyarakat. Aku bilang kamu tidak bisa bertahan. Aku harap kamu bisa mengubah pikiranku. Sungguh, aku berhasil. Aku tidak akan menyerah. Nanti datang ke kantor untuk mengambil kasus pertamamu. Tolong cuci muka sebelum datang. Ada apa dengan wajahku? Oh, berhasil. Semua orang sibuk dengan urusannya sendiri. Bagaimanapun, aku tidak akan menyerah. Tuan Lubang Pohon, aku sudah lama berbicara denganmu. Aku tidak tahu apakah kamu robot.
Apakah pohon masih orang hidup? Kamu makan begitu banyak rahasia setiap hari. Kamu akan cerita rahasiamu ke siapa? Tuan Sao, aku bisa melakukannya sendiri. Aku tidak mencoba membantumu. Aku hanya takut kamu merusak dispenser air kami. Dan aku baik-baik saja. Jangan perlakukan aku seperti orang sakit. Aduh mataku. Aduh mataku. Kok bisa ada pasir? Sungguh aneh. Di ruangan ini juga akan ada pasir. Aduh, sedikit sakit. Menyebalkan. Pertemuan adalah secangkir anggur yang lembut. Pertemuan adalah lagu yang elegan. Berkumpul adalah angsa yang terbang ke selatan. Masa lalu yang bahagia itu bukan untuk yang lain. Hanya untuk persahabatan murni dan keterikatan timbal balik itu. Bagus ditulis, bagus ditulis. Bisakah ini tersedia? Ah, ini rencana dan pengaturan saya kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Ningxia. Kecilkan suaramu. Hei Sayokja, pelangganmu sudah datang. Oke. Pergi, oke. Ayo. Berapa lama dia bisa bertahan? Waduh, berapa lama siswa SMK bisa bertahan? Ini hal yang patut dibahas. Kalian berdua jam kerja. Jangan membicarakan orang lain di belakang. Oh. Detang dan lihat Kat Lucy. Saya merevisi rencana. Pendapat keseluruhan saya tentang Anda? Lemen. Tapi bisakah Anda mengambil seluruh perjalanan? Dikompresi menjadi 1 hari, karena suami saya akan pergi dinas keesokan harinya. Oke, tidak masalah. Tapi saya ingin bertanya mengapa Tuan Zhang tidak datang? Dia harus mendengar tentang rencana kami. Oh, dia sibuk bekerja. Selain itu, saya akan datang ke perusahaan Anda, merencanakan perjalanan perpisahan ini. Dia tidak tahu. Oh, ya. Saya hanya seru bermention lagi. Ini tentang kehangatan, bisakah Anda? Kurangi sedikit. Ganti saja dengan yang itu. Itu melambangkan akhir pernikahan kami. Proyek ini, oke lainnya. Baiklah, dan temukan tempat untuk diingat. Putuskan masa lalu kita. Oh, benar. Kita pernah berada di bawah pohon besar. Kapsul waktu yang terkubur. Kita ingin menggalinya. Ya, tentu. Nyonya Chen, saya berani bertanya pada Anda. Dengan apa yang baru saja Anda katakan, sepertinya hubungan suami istri Anda cukup harmonis. Lalu mengapa Anda ingin bercerai? Hei, maaf. Saya hanya bertanya secara santai. Ya sudah. Tunggu sampai rencana saya direvisi. Saya akan mengirimkannya ke email Anda secepatnya. Oke, silakan. Tidak apa-apa. Hanya itu? Oh, benar. Saya dengar perusahaan MyWay Anda terkenal di industri ini. Dan saya dengar bos Anda muda dan berbakat. Oh, maksud Anda Tuan Sao, kan? Anda kenal dia? Oh, tidak. Saya yakin aja. Saya datang ke sini setelah diperkenalkan oleh teman. Tapi benar-benar profesional. UPS, terima kasih. Saya sangat puas. Oke, sudah begitu. Oh baik, dah sampai jumpa oke. Jangan lama. Hei, sampai jumpa. Aneh sekali. Kenapa bercerai?
Anda sedang mengerjakan proyek. Bukan untuk memeriksa akun. Apa hubungannya bercerai dengan Anda? Bukan itu maksud saya. Saya hanya berpikir membujuk dan tidak membujuk. Ini kasus pertama Anda. Anda sebaiknya berhati-hati. Jangan sampai ketahuan oleh saya menanyakan privasi pelanggan lagi. Anda mengerti hal seperti ini? Aduh, membuat saya kaget setengah mati. UPS sudah selesai. Ternyata sistem komputer berbeda. Ya, RFM. Bagaimana dengan Lucy? Dia pergi duluan. Oke, kalau begitu kamu ikut aku. Ii, Ya, itu kamu. Kamu masih mau aku tunggu? ah, Pak Sao, kamu bawa aku kemana? Bukan giliranmu untuk bertanya. Lalu kenapa kamu panggil aku keluar? Tunggu sebentar, kamu akan tahu. Dengar, di sini tidak boleh parkir. Kamu muter aja di sekitar sini. Aku akan telepon kamu sudah selesai. Lalu kamu jemput aku. Pak Sao, tapi aku tidak bisa nyetir. Ayo, apalagi yang kamu lakukan selain makan? Kenapa kamu tidak nyetir dan kembalikan kuncinya? Oke, serahkan padaku. Ya, ya, ya. Kamu paham. Hello. Ah, Xiao Qiang sudah pergi. Kalau begitu ikut aku. Aku baru main catur. Lama. Aku tidak turun. Sanji Mei Xiao Qiang Hailong. Hey. NAK. Lauli, maksudmu APA? Aku bilang 10 piring. Datang dan pergi setelah 5 set. Benar-benar membosankan. Hei, kenapa mobilmu parkir di sini? Ah Tuan, tolong biarkan aku pergi sebentar. Aku akan pergi sebentar lagi. Lihat seperti APA ini. Ini mengganggu permainan karakter kita. Tahu? Oh, bukankah tempat ini luas? Baiklah, gimana kalau begini? Aku kasih kamu uang. 1 jam. Kalau waktunya habis, aku potong. Aku butuh uangmu. Aku punya uang, aku bilang padamu. Pergi sekarang. Aku kesal. Paman, kenapa aku tidak main catur denganmu? Kebetulan kamu tidak sendirian. Bagaimana jika aku ingin menang? Aku akan menunggu sampai bos datang. Bagaimana jika kamu menang? Bos saja mobil ini pergi. Kamu main catur denganku. Usiaku bermain catur beberapa kali lipat dari usiamu. Kamu main catur denganku. UPS, ayo kita main satu papan. Benar-benar ingin main catur denganku? Tentu saja, ayo. Kamu tidak bodoh kan? Ayo. Ayo bergerak. Aku tidak percaya lagi. Gadis berambut kuning ini bandingkan denganku. Mohon bersabar denganku mulai sekarang. Perkembangan perusahaan juga membutuhkan dukungan dari para pendahulu. Dan Bridge di sini untuk berterima kasih. Oke, kamu Sao dan Kiao bilang akan keluar dan melakukan ini. Bisakah kita tidak membantu? Terima kasih. Oke, tetap berhubungan. Oke, pasti. Dah. Umum. Feron, bagaimana kamu bisa menakuti gadis kecil? Seharusnya aku menghentikan kuda itu tadi. Hei, apa maksudmu? Bukankah kamu seorang yang suka menyesal? Menonton catur tanpa sepatah kata. Benar-benar seorang pria. Oh, jangan bicara sembarangan. Oke, berhenti berdebat dan biarkan dia memikirkannya. UPS, jangan berisik. Ayo kita pikirkan. UPS ini,
Gimana kau main catur? Apa ini? Ningxia. Tuan Zhao. Aku akan tunjukkan mobilnya padamu. Kamu sedang main catur di sini. Agak menyenangkan. Aku sedang melihatnya. Bukankah ini utuh? Kamu mau terus main catur? Tidak, tidak, tidak. Tunggu sebentar. Paman-paman yang terhormat. Terima kasih banyak hari ini. Tapi aku harus pergi dulu. Kamu pergi, aku masih ingin balas dendam. Tapi bosku menyuruhku cepat kembali. Nona kecil, aku harus memberitahumu. Benar ada dua kuas. Aku rela mengakui kekalahan. Lain kali, kita bertarung lagi 300 ronde. Aksi adalah kesepakatan. Oke. Cepat naik ke mobil. Aku tidak menyangka kamu jago main catur. Biasa saja. Aku pernah belajar sedikit sebelumnya. Optik tidak berguna. Bagaimana bisa dikatakan berguna? Ini menyenangkan. Kamu belum mempelajari apa yang seharusnya dipelajari sekarang. Mereka bahkan tidak memiliki keterampilan bertahan hidup yang vital. Memanjakan diri dalam mengejar kesenangan. Oh, sayang. Tuan Zhao, aku tidak sebodoh yang kamu pikirkan. Sebenarnya ayahku mengajariku itu saat aku kecil. Dia sedang berada di bawah tekanan kerja yang besar saat itu. Jadi itu adalah satu-satunya kesenangannya. Jadi aku belajar sesuatu. Bagaimana sekarang? Tidak. Ayahku sudah meninggal. Maaf. Ya, itu sudah lama sekali. Aku tidak akan karena kamu memberitahu ini. Menurunkan standar padamu. Aku juga tidak berpikir begitu. Hei Xiuan, ada apa? Apa? Kalian terlalu berani. Ya, ketemu di bus sebelum dan sesudahnya. Ini akan selesai sebentar lagi. Oh, sayang. Tuan Zhao, saudaraku mengalami kecelakaan. Oke, aku akan menurunkanmu di halte subway terdekat. Ada apa? Kamu menganggapku sebagai sopir? Biarkan aku mengantarmu ke tujuanmu. Tidak. Cukup letakkan aku di depan dan biarkan aku pergi. Bau 8P. Jika aku tidak bertahan selama itu. Kentut busuk. Kakak Tuhan. Kenapa kamu tidak memanggilku? Aduh. Xiao Xia, bisakah kamu lebih elegan? Kamu tidak elegan. UKS, elegan apa? Aku terlambat.
kakak. Aku akan bekerja. Pio. Ini masih pagi buta? Kenapa kamu belum tidur? Hei, ibu tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur semalaman. NAK, apakah kamu ingin membela keadilan untuk ibumu? Ibu, jangan khawatir. Nak akan pergi ke Blue Bridge International sekarang. Aku akan membela keadilan untukmu. Anak baik. Tidur lebih awal. Aku pikir kamu masih bisa mempertimbangkan kasus itu. Mereka sudah melihatnya sebelumnya. Tidak apa-apa. Jingya, Hatchwell, lama tidak bertemu. Aku menyambutmu atas nama ayahku. ayahmu dalam kondisi sehat. Baik. Itu akan baik. Oh, waktu berlalu begitu cepat. Aku masih sering memikirkan. Aku bersama ayahmu. Hari-hari yang sulit. Untungnya, ayahmu memiliki anak sehebat kamu untuk menggantikannya. Aku pikir dia bisa tinggal di rumah untuk sisa hidupnya. Hihi. Bibi Liu memuji. Masih banyak hal yang perlu kamu dukung dan bantu di masa depan. Ayo dua, mari kita undang. Dad and Tuan Feng Ketua. Setelah Departemen Perencanaan kami dibagi menjadi 2 kelompok, bekerja lembur siang dan malam, hanya dalam 2 hari, kami sudah berhasil mengeluarkannya. Debut Edward di Tiongkok. Tolong bacakan rencana kasus ini kepada Tuan Feng. saya teman dekat dengan Ketua Feng dari Edward Jewelry. Tuan Feng juga adalah keponakan saya. Tapi kita tetap harus membedakan urusan pribadi dan bisnis. Sekaligus, saya juga sangat berterima kasih kepada Edward Jewelry atas kepercayaannya kepada kami di Blue Bridge International, karena ini menyangkut Edward Jewelry. Pertempuran pertama untuk membuka pasar Tiongkok daratan. Juga terkait kami Blue Bridge International. Bisakah bekerja sama dengan Edward Jewelry? Kunci untuk kolaborasi jangka panjang. Hari ini adalah pertemuan kamera pertama kami. Saya percaya pada tim perencanaan kami. Tidak berat sekaligus. Rencana baru harus selesai dalam waktu yang ditentukan. Buat proposal bisnis yang memuaskan Edward Jewelry. Satu kata pasti. Baiklah kalau begitu. Berikut beberapa kata dari Ketua Tim Perencanaan kami. Hei Master, kamu bilang karena kamu akan bercerai. Pasti hubungannya tidak baik. Tapi kalau hubungannya tidak baik, kenapa harus dipenuhi? Begitu jauh di depan waktunya. Kamu bahkan tidak mengenaliku. Saya Aksia. Aku kasih tahu sesuatu. Pikiranmu bisa jadi filsuf. Hahaha. Selamat pagi, Nyonya Chen. Hei, sudah keluar. Ups, maaf. Terlambat. Lihat, dia perlu dandan. Hahaha, maaf. Custom, ayo naik mobil. Tuan Zhang, kami sudah siapkan merek air mineral favorit Anda. Nyonya Chen, camilan Anda juga sudah disiapkan sesuai permintaan. Rendah kalori sehat. Cukup perhatian. Haha. Oh, benar. Menurut informasi, Tuan Zhang adalah seorang vegetarian. Jadi, restoran kami juga diatur sesuai permintaan. Ya. Tuan Zhang, saya biasanya satu makan makanan vegetarian. Yang berminyak lainnya tidak akan disentuh. Kecuali ada acara penting yang harus dihadiri. Biasanya makan di rumah. Itu juga bagus. Hei, sekarang pria suka pergi bersosialisasi. Orang seperti Tuan Zhang sudah tidak banyak lagi. Hei, orang ini terlalu bersih. Semoga harimu menyenangkan.
harus mati. Jangan jawab telepon saya sekarang. Hei. Kenapa saya tidak berguna? Tidak ada yang bisa dilakukan dengan baik. Ibu dan ayah sangat merindukanmu. Tidak ada yang bisa dilakukan dengan baik. Tuan Zhao, Arah Anda sangat bagus. Anda tidak akan sampai rumah sampai besok jika terus begini. Anda tahu. Tuan Zhao, maaf. Masuklah. Bagaimana dengan Xiao Xia? Apakah Anda sudah di dalam mobil? Oke, hati-hati di jalan. Tuan Wang, maaf. Adik saya sudah masuk mobil dengan aman. Tolong turunkan saya di tempat yang nyaman. Depan adalah tepi sungai. Ayo jalan-jalan. Lihat lampunya. Pemandangan malam kota ini tidak kalah dengan Hong Kong. Oke, Suatu hari, saya akan membuat perhiasan Edward menjadi mutiara paling terang di langit kota. tentu saja akan. Cantik. Banyak sekali kamar. Banyak lampu yang menyala. Kapan akan ada yang menjadi milik kita? Cepat sekali. Bintang. Dan kamu tahu apa? Mereka semua bilang, kota ini adalah tempat yang bagus untuk mewujudkan mimpimu. Aku percaya, suatu hari nanti akan ada yang menjadi milik kita. Saat itu, aku akan menaruh tempat tidur besar di kamar tidur kita. Aku bisa memelukmu setiap hari. Bergiling, bergiling. Bergiling, bergiling. Hei, bagaimana dengan kamar tidur bayi kita? Aku akan mengecat semua dindingnya seperti lautan. Membelikannya banyak mainan favorit. Aku ingin bayi kita tumbuh sehat dan bahagia. Cincin, mau aku berikan jaketku? Oh, aku baik-baik saja. Terima kasih. Saudara, ayo pulang. Kamu cepat sekali belajar bahasa Inggris. Artinya ingatanmu bagus. UPS, aku sudah menarik begitu banyak orang lain. Bagaimana kamu bisa mengejar orang lain jika tidak bekerja keras? Kamu sudah menunggu begitu lama dan tidak ada yang datang menjemputmu. Sepertinya popularitas harianmu tidak terlalu baik. Siapa yang bilang? Kakakku sedang dalam perjalanan tadi. Nona tidak bisa. Aku juga punya teman online yang sangat baik. Hahaha. Kamu percaya teman-temanmu di internet? Kamu tidak tahu apakah itu manusia atau anjing. Kamu tidak tahu. Meskipun kita belum pernah bertemu, tapi dia yang paling mengenalku. Dan aku menceritakan semua rahasiaku padanya. Sila Desolanya, situs yang mengumpulkan data pelanggan. Apakah ada banyak pesan spam di ponselmu?
Sama sekali tidak romantis. Aku melakukan itu di kampus. Melakukan penelitian pasar untuk data seluler. Juga membuat sebuah app. Wow, kamu sangat hebat. Kamu masih bisa membuat app? Nah, bagaimana sekarang? Sekarang bagaimana? Bagaimana sekarang? Aku bisa mengundurnya. Tidak. Aku tidak pernah menggunakannya lagi setelah menyelesaikan proyek lulusanku. Tidak bisa diunduh. Boleh aku mengingatkanmu tentang sesuatu? Oh. Maksudmu materi besok? Jangan pikir memecatmu tidak berarti apa-apa. Aku mengerti. Kamu menjemputku dengan semangat kemanusiaan murni. Dan aku sama sekali tidak bisa memenuhi persyaratanmu untuk karyawan. Aku jauh dari apa yang kamu harapkan dari karyawanmu. Tidak masalah. Setelah kita sampai di kota, aku menggosoknya dan menghilang di depanmu. Dijamin tidak akan muncul lagi. Agak sadar diri. Bagus. Halo. Aku Sao dan Kiao. Mengubah cara investasiku? Bukankah kita sudah memulai surat niat kerjasama strategis? Ya oke dah. Sudah di kota. Kamu bisa pulang sendiri sekarang, keluar dari mobil. Hei kakak, kamu kembali. Aduh, aku sudah bekerja keras dalam perjalanan. Baru sampai rumah. Wah, aku lelah sekali. Kakak, kamu baik-baik saja? Kakak, jangan menangis. Mandi dan tidur. Pria di mana-mana lebih baik daripada tidak berdandan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Beri aku waktu. Aku percaya. Waktu pasti bisa mengikis segalanya. Sang MA. Dan Kiao sudah kembali. Mengapa tidak memberitahuku lebih awal? Pas sekali, aku baru saja membuat sup favoritmu hari ini. Tinggal dan makan bersama kami nanti. Tidak. Bagaimana dengannya? Di ruang belajar. Oh, bukankah kamu paling suka sup ikan sayuranku? Bekerja begitu keras. Perbanyak suplemen. Dia kembali. Rencana yang dikirimkan kepadamu oleh manajer Yo minggu lalu. Sudah baca kasusnya? Rencana apa? Platform jaringan hotel. Sekretaris Wang menunjukkan puluhan kasus perencanaan setiap minggu. Bagaimana aku bisa ingat semuanya? Makan malam di sini malam ini. Kami ingin membuat platform web. Mengintegrasikan sumber daya hotel domestik. Buat rute spesifik. Target pasangan pengantin baru. Oh, iya. Kamu bilang aku baru ingat. Manajemen sangat dibutuhkan di klub golf Blue Bridge. Kamu bisa pilih beberapa orang berpengalaman dari timmu. Bantu di sana. Model baru ini.
bisa membawa semangat baru ke pasar. Juga bisa digunakan sebagai hotel di bawah grup Zhao. Berperan dalam promosi. Dan, aku baru baca laporan keuangan kuartal ini minggu lalu. Kamu lihat. Bisa berhenti lihat laporan keuangan sebentar? Ibu hanya butuh modal awal sekarang. Persiapan awal proyek ini sudah sangat sempurna. Kamu masih ingat ibuku? Ketua Liu. Tolong posisikan diri sebagai investor. Nilai rencana ini dengan adil. Kamu adalah penerus Blue Bridge International. Kamu tidak peduli dengan Blue Bridge. Kamu ingin melakukannya? Hal-hal main rumah itu jadi tidak relevan. Kalau tidak berhasil, kamu akan mempermalukan Blue Bridge. Itu Blue Bridge International Liu. Lihatmu. Itu lebih penting dari kebahagiaanku. Tidak ada hubungannya denganku. Dan jalanku adalah jalanku. Itu mimpiku dan karierku. Xiao Qiao. Sudah bertahun-tahun. Kamu juga harus melepaskannya. Kamu adalah satu-satunya anakku. Blue Bridge International, cepat atau lambat kamu harus mengurusnya. Apa itu ideal? Mimpimu waktu kecil adalah menjadi masinis kereta. Iya, lalu kamu menamparku. Ideal adalah hal yang paling ilusif. Seperti sekarang kamu tidak akan pergi. Kamu ingin lari. Aku ingin menghentikanmu sekarang. Kamu akan tahu rasanya sakit ketika jatuh di masa depan. Dalam bisnis, seseorang dengan levelmu, kamu sama sekali tidak pantas berdiri di rumahku. Bicara padaku tentang idealisme. Dan aku sama sekali tidak perlu melihat barangmu itu. Aku tahu itu. Blue Bridge International ada di sini. Pasti ada tamu uang yang terhubung dengan hotel lain. Kami ingin pangsa pasar. Daripada keuntungan individu. Begitu model baru ini dibuat, pasti akan ditiru. Menjadi terkenal luas. Papan tanda solid Blue Bridge adalah kekuatan terbesar kami. Tidak ada pengganti untuk hotel baru lainnya. Segera pasar akan menjadi milik kita. Blue Bridge akan menjadi penerima manfaat terbesar. Sok benar. Sama seperti ayahmu saat muda. Jika kamu ingat, ini adalah rumahmu. Ingat ibuku. Jangan bicara padaku tentang kasus perencanaan. Tinggal dan makan malam bersamaku. Aku tidak tahu akan pernah nonton berjudul Spirited Away Chartons. Ini adalah kartun favoritku. Ada sebuah kalimat di dalamnya. Apa yang telah kamu alami tidak akan terlupakan. Aku hanya tidak bisa mengingatnya. Jangan bergaul dengannya. Apa ayahnya dulu? Juga layak menikahi Liu Lanziku. Dia jelas memiliki tujuan dalam berurusan denganmu. Dia akhirnya mengincar Blue Bridge Internationalku. Ibu, Sulu benar-benar mencintaiku. Aku juga mencintainya. Ini tidak ada hubungannya dengan perseteruan antara dua keluarga. Aku, Liu Lanzi, sudah berada di dunia ini selama bertahun-tahun. Aku bisa melihat dengan jelas siapa manusia atau hantu. Jika kamu masih mengakuiku sebagai ibu. Cedro putuskan hubungan dengannya. Xiao Qiao. Jo, kamu mau kemana? Aha, Karena aku tidak bisa mendapatkan persetujuanmu. Aku memutuskan untuk pergi bersama Sulu. Kuliah di Kanada. Xiao Qiao Xiao Qiao. Sulu.
Sulu. Sulu. Sulu. Bangun. Begitukah perasaanku di hatimu? Benarkah? Jadi kamu juga anggota asosiasi penampilan. Aku bukan anggota asosiasi penampilan. Tapi aku percaya cerita si cantik dan si buruk rupa. Cukup beri kamu ciuman. Dryad juga bisa jadi pangeran. Masuk. Tuan Zhao, Di mana kopiku? maaf. Aku akan siapkan Ningxia sekarang. Setelah datang, ini semua disiapkan olehnya. Rekan kerja juga sudah terbiasa. Tuan Zhao, kamu tidak enak badan hari ini. Kukira kamu yang gambar kepala jelek itu. Aku juga bisa gambar. Aku gambar lebih bagus darinya. Oh. Bagaimana dengan yang lain? Kamu bilang Ningxia. Dia juga tidak minta kudi. Aku akan belikan kamu kopi sekarang. Hei, tidak. Kamu pergi dulu. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Tunggu sebentar. Oke, tidak masalah. Tunggu sebentar dan salin antaku. Sampai jumpa nanti. Tolong terima kasih. Istirahat lebih awal. Xiao sudah menyerahkan padamu, mampu. Oke, tidak masalah. Jangan jegal kalau kami mengganggumu. Pendatang baru harus lakukan klasifikasi dokumen ini saat datang. Tidak, aku tahu. Kamu ingin aku lebih kenal perusahaan. Jangan khawatir, bisa diselesaikan. Lakukan dengan baik. Merah harus diselesaikan dalam seminggu. Kasus darurat. Hijau sudah ditandatangani dan perlu direncanakan. Warna coklat belum ditandatangani. Hitam perlu direncanakan. Tolong ditinjau. Apa aku memecatnya kemarin? Sulit. Ya ampun, aku akan lambat. Dia dimarahi oleh Sao. Oh, dear. Sudah dipecat. Apa buru-buru? Oke, lumayan bagus juga. Kamu bisa tidur lagi. Kenapa aneh banget? Apa aku suka disiksa? Kalau tidak dimarahi sehari, tidak bisa tidur nyenyak. Hai. Oke.
Zhao menguliti. Kamu tidak ingin hidup? Kamu dibatasi untuk muncul di kantorku segera dalam setengah jam. Pergi kerja. Tuan Zhao, terima kasih banyak telah memberi saya kesempatan ini lagi. Kesempatan didapat sendiri. Bukan diberikan orang lain. Meskipun aku membencimu. Anehnya pelanggan suka set kamu. Oke. Dan Tuan Zhao, ini kopi kamu. Ini punyamu. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini rapat kepala departemen. Ini rapat kepala departemen. Personel tidak terkait mohon segera meninggalkan. Maaf, aku tidak paham jelas tadi. Aku pergi sekarang. Aco. Hei maaf. Ini dia. Lembur besok weekend dan pergi denganku menemui klien. Dan ada. Ini beberapa informasi tentang perusahaan investasi. Dan daftar bos yang perlu kita hubungi. Lihat lebih dekat. Bersiaplah sepenuhnya. Tidak boleh ada perbedaan. Tapi aku punya hal lain yang harus dilakukan. Ini perintah. Bukan untuk didiskusikan denganmu. Tidak, tapi ingat. Oke, aku bisa menjualmu juga. Apa yang kau katakan dengan keras? Semuanya ikuti perintah. Oh, satu hal lagi. Jangan bersin saat melihat klien besok. Jangan terus membuat hal memalukan terjadi. Siapa yang menyuruhmu menyemprotkan parfum sebanyak itu setiap hari? Itu pasti. Itu banyak sekali. Ah. Tuan lubang pohon. Pohon jenis apa kamu? Jenis yang berdiri sendiri di puncak gunung. Bagaimana dengan pohon pinus yang melihat keindahan dunia? Atau hutan yang tak terbatas? Pohon dengan banyak hewan kecil yang tinggal di dalamnya. Kamu tinggal sendiri atau dengan pasangan? Apakah kamu punya bahasa angka? Aku hanya ingin bertanya padamu. Jika kamu yang pertama, apakah kamu pernah merasa kesepian? Yang Mulia belum pergi? Aku akan meninggalkan itu. Hei, tidak. Aku mungkin juga harus pergi. Kamu bekerja cukup keras. Yang terakhir pergi setiap hari. Terutama karena aku lebih buruk dari yang lain. Jadi kamu masih harus bekerja keras. Oh, sayang. Itu saja. Apa dulu? Hei, Oh, sayang. Di mana uangnya? Itu nama yang aneh. Di mana uangnya? Bagaimana aku tahu di mana itu? Gila uang. Apa yang harus aku lakukan? Tidak bisa turun. Yo. Kamu serius sekali mau kuliah? Oh kakak, jangan menertawakanku. Aku hampir kolaps. Apa ini?
UPS, ini informasi pelanggan. Informasi pelanggan. Ini bosmu? Menyuruhmu mencatat semua informasi pelanggan ini? Ya, kamu bilang jadi tidak mesum. Ini normal. Bisnis memang seperti ini. Hei, ini lebih sulit dihafal daripada soal sejarah. Kamu lihat nama-nama anehnya. Betapa beruntungnya. Gimana? Kacau sekali. Ayo, aku akan mengajarimu mengingat. Kakak, kamu punya cara. Tentu saja aku kakakmu. Pasti ada triknya, wow. Lihat ITU. Apa tanda zodiaknya? Taurus, Apa siri-siri Taurus? pilih. Tanya, Kamu bisa melihat kepribadiannya. Apa siri-siri lain Taurus? Taurus itu mandul. Hahaha, masih memilih atau memilih? Apa yang kamu lakukan, Xiaoxia? Kakak, aku sedang memperbaiki diri. Xiaoxia, kamu biasanya tidak memakai makeup. Kenapa tiba-tiba memakai makeup? Kakak, apakah kamu mengalami kegagalan? Kamu cakap, kakak, bisa aku bantu menyelesaikannya? Kakak, lihat apa pendapatmu. Zhao Jiapi tiba-tiba memberitahuku. Bilang suruh aku berdandan. Siapa Zhao Jiapi? Hanya bosku. Karena hari ini aku pertama kali bertemu klien. Dia pikir aku biasanya terlalu ceroboh. Jadi suruh aku berdandan cantik. Kamu memang ceroboh. Lihat kamu berpakaian seperti ini. Kamu pergi menemui klien. Bisakah bisnis ini dinegosiasikan? Baik, aku akan membantumu memilih pakaian dan pergi. Itu sangat bagus. Tuan Sao, aku sudah sampai di lobi. Di lantai berapa ruang rapatnya, Ningxia? Wah, Zhao Peiskin ini sangat kaya. Tinggal di tempat yang begitu megah. Aku tanya, kalian semua sudah siap? Ya, semuanya sudah siap. Li Jiangwo. Bos perusahaan keuangan Guangsheng. Usia 59 tahun, status pernikahan menikah. Tahunnya kelar, kuliah di Inggris. Suka menonton komedi. Minum teh dan main golf. Zodiak Scorpio. Wan Tian. Semoga sukses untuk bos perusahaan. Usia 55. Hobi alkoholik. Corong anggur. Ukuran sepatu. Yah, sepertinya ini tidak tertulis di sini. Aku coba mengujimu. Apa kamu menghafal seluruh buku semalam? Oke, Aku yang bertemu. Apa kamu hanya membawa KA? apa itu KA? Aku tidak tahu akun utama. Kamu tidak akan bertanya? Aku takut kalau aku bertanya, kamu akan berpikir pendidikanku terlalu rendah. Tidak apa-apa. Oke. Aku tidak menyangka kamu tidak punya banyak kemampuan. Harga dirimu cukup kuat. Bukankah kamu bekerja sebagai pemandu wisata bertahun-tahun? Seharusnya tebal muka. Kamu menyerang pribadi secara telanjang. Kakak ipar, ini pacarmu? Nah, ini dia.
Tuan Sao, hari ini adalah hari pertamaku bertemu klien. Aku sangat bersemangat. Tapi nanti aku harus meminta kamu mengemudi. Karena aku belum bisa mengemudi. Tapi aku akan belajar SIM minggu depan. Ya, aku baik-baik saja, baik-baik saja, baik-baik saja. Aku adalah bosmu, bukan kusirmu. Kamu sudah punya alamatnya. Naik taksi sendiri, kalau begitu. Jika kamu belum sampai jam 9.30, maka kamu tidak perlu datang. Apa maksudmu, Tuan Sao? Venus Young Mana? Saya Sekretaris Wang, Edwards. Tuan Feng akan memeriksa beberapa toko perhiasan besar di kota. Ikut saya. Sekretaris Wang, saya masih ada pekerjaan lain. Saya tidak bisa membantu Anda dalam hal ini. Atasi dirimu sendiri. Mobil sudah menunggu. Cepatlah. Baik, Sekretaris Wang. Tuan Sao, saya sudah mengamati Anda lama. Mengapa Anda selalu menyisakan seperempat setiap minum teh dan kopi? Uang Anda terbuang percuma. Ini hanya hobi pribadi. Bisa Anda tangani? Ya, saya tidak mengerti. Kalian orang aneh. Banyak sekali hobi. Tuan Fen, Tuan Liu, Tuan Li, halo. Lama tidak bertemu. Silakan, Bu. Oko. Hello. Zhao Qiang. Ai, kenapa tiba-tiba mengajak kami orang tua bermain bola? Karena kecanduan. Saya ingin belajar dari beberapa senior. Bersediakah Anda mengalah? Hahaha, hidup ini menakutkan. Tapi permainan Anda mungkin tidak menang. Lewati kami hahaha. Junior itu kurang ajar. Kalau begitu hari ini kita bertanding. Peraturan lama 18 lubang. Sepakat. Jika saya kalah, biaya keanggotaan tahun depan saya yang tanggung, sebagai bakti pada 3 paman. Sepakat. Hahaha, tapi yang menarik minat saya adalah jika Anda menang. Apa yang Anda inginkan? Di depan paman-paman saya. Bagaimana mungkin saya menang dengan mudah? Oh hahaha. Rendah hati adalah kebajikan anak muda. Tapi kadang harus punya semangat. Ingat ibumu dulu. Dan itu adalah ketidakcocokan. Keberanian untuk tidak pernah menyerah. Dan sekarang kamu membuat perubahan di dunia bisnis. Tidak mudah. Ya, kamu lihat ibumu mulai dari restoran kecil. Hingga memiliki industri saat ini. Termasuk klub golf ini. Wah, Tuan Sao. Ternyata lapangan golf ini milik keluargamu. Jika aku menang, aku harap paman-pamanku bisa mendukung proyekku. Apakah ini perjamuan Hongmen? Datang dengan persiapan. Oke, adu kita. Bersaing. Ayo, kita bersorak. Ayo. Hahaha, ayo, hahaha. Nona and I. Tambahkan satu lagi poster kita di sana. Hello. Lelah, cari tempat untuk istirahat. Silakan dinikmati. Terima kasih. Tuan Feng. Kamu sepertinya sangat familiar dengan lingkungan ini. Haha, ibuku lahir dan besar di sini. Kemudian menikahi ayahku. Jadi ini adalah akar Tuan Feng. Haha. Tapi banyak hal yang berubah. Tidak ada bayangan masa kecilku sama sekali. Sebuah kota selalu harus maju.
Karena ini adalah kampung halaman ibumu, maka kamu harus sering membawanya kembali ke Tiongkok untuk melihat. Dia tidak mungkin kembali. Seorang wanita menghancurkan hidupnya. Dia akan mati di panti jompo di tempat lain. Tidak apa-apa. Hari ini, aku belajar keterampilan dari paman-pamanku. Generasi muda bersedia tunduk. Janjiku sebelumnya pasti akan dipenuhi. Hahaha, ini Joe. Kamu serius? Kami sangat senang kamu bermain dengan kami. Hahaha, hei. Janji yang kukatakan sebelumnya tidak berlaku. Hahaha. Maaf. Kamu bisa membukanya dan melihat. Yo komedi, ini pertunjukan tertutup. Sulit mendapatkan suara. Hahaha, ayah. Kebetulan ada pertunjukan selama liburan musim panas. Kedua putramu juga berpulang dari luar negeri untuk liburan. Kalian bisa ajak seluruh keluarga nonton bareng. Oh, kau. Kalau begitu aku terima baktimu. Hahaha. Baiklah. Pastinya semua paman sudah lihat rencanaku. Aku tidak tahu apakah ada pertanyaan tentang proyek ini. Xiao Qiang, hahaha. Kita semua sudah mulai tua. Seperti kata-katamu. Kita semua sudah ketinggalan zaman. Hahaha. Aku benar-benar tidak paham soal ekonomi internet. Nggak berani banyak komentar. Ya, tunggu sampai anakku pulang. Kamu bicara saja dengan mereka. Bahas soal kolaborasi.